Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan kami Mufidatul Khairah NIM U 2019 1079 Prodi IAT 2. Kali ini kami akan sedikit menjelaskan mengenai pemikiran dan metodologi Al-Quran Khalid Abu El-Fadl. Sebelum kita mempelajari pemikiran dan metodologi Al-Quran Khalid Abu El-Fadl, kami akan sedikit membahas biografi singkat Khalid Abu El-Fadl. Nama lengkap beliau adalah Khalid Medad Abu El-Fadl. Beliau lahir di negara Kuwait, sebuah negara yang terletak di Timur Tengah pada tahun 1963, dari kedua orang tua yang berasal dari Mesir. Sejak kecil, beliau terdidik dengan ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Quran, hadis, bahasa Arab, tafsir, dan tasawuf sejak dari sekolah pendidikan dasar. Sejak umur 6 tahun, beliau telah belajar di Madrasah Al-Azhar Mesir yang saat itu sedang mengalami masa transisi dari paham moderat ke paham Wahabi, sehingga sampai pada usia remaja beliau sangat semangat untuk menyebarkan dan membela paham yang lahir di Saudi Arabia ini. Namun kemudian beliau berubah 180 derajat mengkritik paham ini karena dinilai telah mengekang kebebasan berpikir dan bertindak sewenang-wenangnya. Kemudian pemikiran Khalid Abu El-Fadl yaitu disebut dengan hermeneutika. Hermeneutika pada dasarnya adalah suatu metode untuk menafsirkan teks atau sesuatu yang diperlukan untuk dicari arti dan maknanya. Metode ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami kemudian dibawa ke masa sekarang. Dalam Islam, jika hermeneutika dipertemukan dengan kajian teks Al-Quran, maka diharapkan Al-Quran dapat dipahami, ditafsirkan, dan diterjemahkan dalam realitas historis yang menjadi konteksnya. Dalam kajian Islam sendiri, sebenarnya metode hermeneutika telah diperkenalkan dan diterapkan oleh para pemikir muslim kontemporer seperti Muhammad Arqaun, Nasr Hamid Abu Zaid, Hasan Hanafi, dan yang terakhir adalah Khalid Abu El-Fadl sendiri. Menurut Khalid Abu El-Fadl sendiri, pembacaan terhadap teks bisa jadi beragam, sehingga menghasilkan pluralitas pemaknaan. Setiap pembaca berhak menentukan makna yang dia kehendaki terhadap teks. Namun, pada batas tertentu, pembaca tersebut harus menghormati integritas maksud dari pengarang dan teks itu sendiri. Hermeneutika Abu El-Fadl dapat disebut hermeneutika negosiatif. Menurutnya, maka harus merupakan hasil interaksi antara pengarang, teks, dan pembaca, di mana harus ada keseimbangan dan proses negosiasi antara ketiga pihak, serta salah satu pihak tidak boleh mendominasi dalam proses penetapan makna. Dengan demikian, penetapan makna teks selalu melibatkan proses yang kompleks, interaktif, dinamis, dan dialektis antara ketiga unsur dalam lingkungan hermeneutis, yaitu pengarang, teks, dan pembaca. Dengan mengkaji pemikiran Khalid, berharap di kalangan umat muslim akan terbangun keterbukaan antar madhab, terbangun pemikiran yang tidak fanatik terhadap madhab yang dianut, dan akan terbangun semangat berjihad dalam mengimplementasikan hukum Islam untuk perubahan ke arah yang terus membaik. Itu saja dari kami, mudah-mudahan sedikit
bermanfaat. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.